Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Semoga yang sudah mendukung channel ini selalu diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan kebahagiaan. Yuk, kita mulai videonya. Pagi itu, mentari menyelinap lembut melalui tirai jendela rumah kecil yang menjadi tempat tinggal Nabila dan Aldi. Rumah itu bukan milik mereka, melainkan milik Ibu Aldi, Bu Erna, yang sejak awal memang bersedia menampung mereka karena Aldi adalah anak satu-satunya. Meski demikian, Nabila tak pernah merasa tak nyaman. Ia belajar menerima dengan lapang dada, sebab menurutnya, cinta yang tulus dan niat baik akan membawa ketenangan tersendiri dalam rumah tangga. Sudah hampir 1 tahun ia menikah dengan Aldi, pria sederhana yang bekerja sebagai koki di sebuah restoran milik seorang pria paruh baya bernama Pak Arman. Restoran itu cukup besar dan dikenal sebagai salah satu tempat makan paling laris di kawasan tersebut. Aldi bekerja keras di sana, dan Nabila selalu bangga menceritakan betapa hebatnya suaminya saat memasak. Awal pernikahan mereka tidak mewah, hanya akad sederhana di sebuah masjid kecil dengan mas kawin seikhlasnya, dan sepotong cincin emas kecil yang Aldi berikan dengan mata berkaca-kaca. Nabila menerimanya tanpa beban. Ia bukan wanita yang menuntut banyak. Justru karena kesederhanaan itu, cinta mereka terasa hangat dan jujur. Aldi memang bukan pria kaya raya, tapi ia menunjukkan perhatian yang tak pernah putus. Pulang kerja selalu membawa makanan kesukaan Nabila, memijat kaki istrinya yang pegal, dan tak pernah lupa mencium keningnya sebelum tidur. Setiap pagi, Nabila menyiapkan sarapan meskipun Aldi selalu berangkat sebelum matahari benar-benar muncul. Ia tahu betul betapa lelahnya pekerjaan sang suami yang berdiri berjam-jam di dapur panas. Dan meskipun mereka tinggal bersama Ibu Aldi yang kadang bicara ketus dan dingin, Nabila tak pernah sekalipun membalas dengan kasar. Ia percaya, jika ia bisa menunjukkan rasa hormat, cepat atau lambat hatinya akan diterima. Bu Erna memang tipikal wanita keras kepala yang sulit luluh, tapi Nabila tetap bersikap lembut. Ia mengantar teh tiap sore, mencuci baju seluruh anggota keluarga, dan membersihkan rumah tanpa diminta. Ia berharap suatu hari ibu mertuanya akan menganggapnya seperti anak sendiri. Hari-hari Nabila diisi dengan rutinitas rumah tangga. Ia belum bekerja karena memang Aldi belum mengizinkan. Katanya, lebih baik Nabila di rumah dulu sambil mempersiapkan diri untuk program kehamilan. Mereka memang tengah berusaha memiliki anak setelah beberapa bulan menikah. Meski belum juga diberi rezeki keturunan, Nabila tak pernah mengeluh. Ia percaya, Tuhan punya waktu yang paling tepat. Aldi juga sering menghiburnya dengan mengatakan, kita belum punya anak bukan karena kita kurang baik, tapi karena Tuhan sedang menyiapkan anak yang luar biasa untuk kita. Malam-malam mereka kerap diisi dengan obrolan ringan. Di atas kasur tipis beralaskan kain sprei lusuh, mereka tertawa, berandai-andai punya rumah sendiri, anak yang lucu, dan bahkan restoran kecil milik sendiri. Aldi berkata, nanti kalau tabunganku cukup, aku mau buka usaha makanan kecil-kecilan. Mungkin warung nasi goreng atau mie ayam. Nabila tertawa sambil menggenggam tangan suaminya erat. Baginya, mimpi sederhana itulah yang paling membahagiakan. Hidup mereka mungkin belum sempurna, tapi Nabila merasa cukup, bahkan lebih. Kedekatan Nabila dan Aldi tak hanya terlihat dari sikap mereka, tapi juga dari bagaimana Aldi selalu berusaha melindungi Nabila. Saat Nabila sempat sakit demam tinggi beberapa bulan lalu, Aldi pulang lebih cepat, meninggalkan pekerjaannya demi merawat sang istri. Ia memasak bubur, menyeka dahi Nabila, dan tidur di lantai agar Nabila bisa beristirahat dengan nyaman. Saat itulah, Nabila merasa bahwa ia menikahi pria yang tepat. Meski hidup pas-pasan, Aldi tak pernah menelantarkan dirinya. Namun, di balik semua itu, ada sisi kecil dalam hati Nabila yang kadang resah. Ia tahu, ibu mertuanya belum sepenuhnya menyukainya.
Meski Aldi selalu berusaha menjadi penengah, tetap saja kadang sikap Bu Erna membuatnya merasa kecil. Tapi Nabila tak ingin memperbesar masalah. Ia menenangkan diri dengan berkata bahwa semua ini akan berubah seiring waktu. Lagi pula, Aldi selalu di sisinya. Itu cukup. Hari itu, setelah membereskan dapur, Nabila duduk di teras rumah sambil menatap langit sore yang berwarna jingga. Ia tersenyum kecil mengingat betapa banyak yang sudah ia lewati bersama Aldi. Saat semua orang meremehkan pernikahan mereka yang hanya berlandaskan cinta dan bukan harta, mereka justru membuktikan bahwa cinta bisa menjadi pondasi paling kuat. Aldi memang bukan pria sempurna, tapi ia penuh cinta. Dan cinta itulah yang membuat Nabila merasa aman. Tak lama kemudian, Aldi pulang membawa bungkusan plastik berisi bakso kesukaan Nabila. Ia duduk di sebelah istrinya dan membukakan tutupnya. "Lapar ga? Aku lewat tukang bakso langgananmu tadi, langsung ingat kamu," katanya sambil tersenyum. Nabila tak kuasa menahan haru. Ia menatap Aldi dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Kamu selalu ingat aku," balasnya lembut. Aldi meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. "Selama kamu selalu ada di sampingku, aku akan ingat semuanya," bisik Aldi. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Nabila, itu adalah janji. Sebuah janji yang ia genggam kuat-kuat dalam hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini, ia bahagia. Sangat bahagia. Malam itu, mereka makan bakso bersama sambil mendengarkan suara jangkrik dari halaman. Nabila bersandar di bahu suaminya, sementara Aldi menceritakan kejadian lucu di dapur restoran hari ini. Tawa mereka mengisi ruang kecil di rumah itu, menyatu dalam ketulusan yang tak banyak orang miliki. Nabila tidak tahu bahwa masa depan akan membawa banyak luka dan air mata. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia genggam perlahan akan tergelincir. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati damai yang sederhana. Pernikahan mereka mungkin sederhana, tapi cinta mereka cukup kuat untuk membuatnya merasa paling beruntung di dunia. Pagi itu, Nabila terbangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya terasa sedikit pening, dan perutnya mual sejak semalam. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa, tapi ketika rasa mual itu datang bersamaan dengan penciumannya yang tiba-tiba menjadi sangat peka, ia mulai merasa ada yang berbeda. Saat Bu Erna memasak sambal di dapur, aromanya langsung membuat Nabila berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut. Aldi yang baru saja hendak berangkat kerja buru-buru menghampirinya. "Nap, kamu kenapa? Sakit perut?" tanya Aldi panik sambil menopangnya. Nabila menggeleng lemah. "Aku juga nggak tahu, Mas. Sejak semalam mual terus. Mungkin cuma kecapean." Aldi menatap wajah pucat istrinya dan mengernyit pelan. Sejenak ia diam, lalu berkata pelan, "Jangan-jangan kamu hamil?" Perkataan Aldi membuat jantung Nabila berdetak lebih cepat. Ia belum ingin terlalu berharap, tapi kemungkinan itu membuat perasaannya campur aduk antara gugup dan haru. Setelah Aldi berangkat, Nabila memberanikan diri pergi ke apotek dekat rumah untuk membeli test pack. Tangannya gemetar saat membuka bungkusnya dan meneteskan urin pada alat itu. 5 menit kemudian, 2 garis merah muncul dengan jelas di sana. Bukan samar, tapi tegas. Nabila memandangi alat kecil itu dengan mata membulat, tubuhnya lunglai, lalu menangis. Tangis bahagia. Air mata itu terus mengalir saat ia bersujud di atas sajadah kamar. Ia merasakan keajaiban yang luar biasa sedang tumbuh di dalam dirinya. Tuhan telah mendengar doa-doanya selama ini. Meski ia hidup dalam keterbatasan, Tuhan memilihnya untuk menjadi ibu. Ia memeluk perutnya sendiri sambil tersenyum. "Nak, kamu benar-benar hadir ya di rahim Mama," bisiknya lirih. Saat Aldi pulang, Nabila sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah berseri.
Ia menggenggam tangan Aldi dengan erat dan menyodorkan test pack yang disimpan dalam kantong kecil. Aldi membukanya dengan kening berkerut. Lalu saat melihat 2 garis merah itu, matanya membelalak. Ini beneran, katanya tertegun. Nabila mengangguk sambil tersenyum. Matanya masih basah karena tangis bahagia. Aku hamil, Mas. Aldi memeluk istrinya erat. Begitu erat sampai Nabila hampir tak bisa bernapas. Ya Allah, Nab, kamu beneran hamil? Ya Allah, terima kasih. Gumamnya berkali-kali sambil mencium kening Nabila. Mereka berdua menangis malam itu, bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi mereka, ini adalah hadiah dari Tuhan atas cinta yang mereka pelihara dengan tulus. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu terasa seperti mimpi indah. Aldi menjadi jauh lebih perhatian dari biasanya. Ia membawakan buah-buahan segar sepulang kerja, mencari artikel-artikel tentang kehamilan, bahkan mulai menabung lebih banyak dari gajinya yang tak seberapa. Ia berkata bahwa ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Nabila semakin mencintai suaminya setiap hari. Ia melihat perubahan kecil tapi bermakna dalam sikap Aldi. Ia tak lagi hanya memikirkan dirinya, tapi juga keluarganya. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Sejak kabar kehamilan itu disampaikan ke Bu Erna, reaksi wanita itu tidak sehangat yang Nabila bayangkan. Saat Aldi mengatakan, "Bu, Nabila hamil," dengan senyum lebar di wajahnya, Bu Erna hanya mengangguk dingin. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Ia hanya berkata, "Ya, semoga aja anaknya sehat." Lalu kembali sibuk dengan kegiatan di dapur. Aldi sempat merasa kecewa, tapi tak ingin memperpanjang suasana. Ia hanya menggenggam tangan Nabila dan berbisik, "Gak apa-apa, Nab. Nanti juga ibu pasti luluh." Nabila tetap berusaha mendekatkan diri pada Bu Erna. Ia sering mengajak bicara soal nama bayi, memintanya memberi saran menu makanan sehat untuk ibu hamil. Bahkan sesekali meminta tolong mengelus perutnya agar merasa terlibat. Tapi semua itu tak pernah mendapat tanggapan yang hangat. Kadang, Nabila merasa sedih sendiri. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah salah jika ia berharap kehamilan ini bisa mempererat hubungan dengan mertuanya? Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia menepisnya dengan harapan baru. Mungkin Bu Erna hanya butuh waktu. Sementara itu, perut Nabila mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan muda. Ia menjadi lebih sensitif, lebih mudah lelah, dan suka ngidam makanan tertentu di malam hari. Tapi ia menikmatinya. Ia bahagia. Bayi dalam kandungannya memberi semangat baru dalam hidupnya. Bahkan saat mencuci piring pun, ia sering berbicara sendiri pada perutnya, menceritakan mimpi-mimpinya dan betapa ia ingin menjadi ibu yang baik. Aldi pun makin rajin bekerja. Ia mengambil shift tambahan di restoran milik Pak Arman demi tabungan persalinan dan perlengkapan bayi. Ia juga sesekali membawa pulang makanan dari restoran untuk memastikan istrinya makan cukup. Nabila sangat bersyukur. Ia tahu suaminya bukan pria kaya, tapi Aldi sedang berusaha menjadi ayah yang baik. Itu lebih dari cukup. Hubungan mereka semakin erat. Nabila dan Aldi sering berjalan kaki di taman kompleks sambil membicarakan masa depan anak mereka. Aldi ingin jika anaknya perempuan, namanya Alia, karena katanya itu nama yang lembut. Tapi Nabila ingin nama Safira, karena berarti batu mulia. Akhirnya mereka sepakat akan menunggu jenis kelamin bayi sebelum benar-benar menentukan nama. Di tengah semua kebahagiaan itu, Nabila diam-diam mencatat semua perkembangan kandungannya dalam sebuah buku kecil. Ia menempelkan hasil USG pertama mereka, menulis tanggal saat pertama kali merasakan mual, dan mencatat mimpi-mimpi kecil tentang kelahiran sang buah hati. Buku itu ia simpan rapi di lemari, berharap suatu hari anaknya bisa membacanya dan tahu betapa ia sangat dicintai sejak belum lahir.
Namun di balik semua kebahagiaan yang mengalir deras itu, ada bayangan kecil yang perlahan menyusup tanpa disadari Nabila. Sikap Bu Erna semakin kaku, dan Aldi mulai pulang lebih larut malam. Meski ia masih menunjukkan kasih sayang, tapi Nabila mulai merasakan perubahan ritme dalam kebersamaan mereka. Tapi untuk saat ini, Nabila memilih untuk percaya. Percaya bahwa cinta mereka masih kuat. Percaya bahwa keluarga kecil mereka akan tumbuh menjadi bahagia. Malam itu, Nabila duduk di kamar sambil memandangi hasil USG yang memperlihatkan bentuk bayi mungil dalam rahimnya. Air matanya menetes pelan. "Kamu tahu, Nak? Mama dulu gak pernah tahu sekuat apa Mama sampai kamu hadir. Sekarang Mama tahu bahwa kamu adalah alasan Mama untuk terus berjuang, untuk tetap tersenyum, dan untuk tetap percaya pada cinta," bisiknya penuh haru. Ia memeluk perutnya dengan lembut, lalu berdoa dalam hati, semoga anaknya tumbuh sehat, dan semoga keluarga kecil mereka tetap diberkahi. Waktu terus berjalan, dan usia kehamilan Nabila telah memasuki bulan keempat. Perutnya mulai membesar, dan ia semakin sering merasa lelah. Namun meski tubuhnya sering pegal dan cepat mengantuk, semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia tetap membersihkan rumah, mencuci baju, dan menyiapkan makanan, berharap bisa tetap berguna meski dalam kondisi hamil. Ia tak ingin menjadi beban, apalagi untuk Aldi. Tapi hari-hari yang dahulu begitu hangat perlahan mulai berubah. Perhatian yang dulu selalu ia rasakan dari suaminya kini terasa berkurang. Aldi semakin jarang mengajaknya berbincang, pulang kerja lebih larut, dan lebih banyak diam saat berada di rumah. Awalnya Nabila mengira Aldi hanya terlalu lelah karena mengambil shift tambahan di restoran Pak Arman. Ia tak ingin berpikiran macam-macam. Ia mencoba mengerti dan tetap bersikap hangat. Tapi perubahan itu semakin terasa. Dulu Aldi tak pernah lupa mencium keningnya sebelum tidur. Kini kadang hanya berbalik badan dan langsung tertidur. Dulu Aldi sering bertanya, "Mau dimasakin apa hari ini?" Tapi sekarang bahkan tidak menoleh saat Nabila mengeluhkan sakit pinggang atau ingin sekadar ditemani duduk di teras. Nabila mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah ada yang berubah? Apakah kehadiran anak mereka justru membuat Aldi menjauh? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia menenangkan dirinya sendiri. "Jangan suzon, Nak. Mungkin Mas Aldi hanya sedang banyak pikiran," gumamnya sambil menatap langit-langit kamar. Namun yang paling membuat Nabila sedih bukan hanya perubahan Aldi, melainkan sikap Bu Erna yang kini semakin tajam dalam ucapan dan pandangan. Dulu Bu Erna memang tidak terlalu hangat, tapi masih bisa ditoleransi. Kini, setiap gerak-gerik Nabila seolah salah di matanya. Jika Nabila duduk terlalu lama, ia dianggap malas. Jika Nabila mengeluh lelah, ia dianggap manja. Bahkan saat Nabila lupa menjemur handuk, Bu Erna mengomel seharian penuh. "Ngapain aja kamu seharian di rumah? Hamil itu bukan alasan buat jadi pemalas," ujar Bu Erna dengan nada tinggi suatu pagi. Nabila yang baru saja selesai mengepel lantai hanya bisa diam menunduk. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya duduk sebentar karena perutnya kram, tapi Bu Erna tak peduli. "Dulu saya hamil sambil dagang keliling. Gak pernah tuh manja kayak kamu." Aldi yang mendengar suara ibunya dari kamar hanya keluar sekilas, menatap Nabila sekilas lalu kembali ke dalam. Tak ada pembelaan, tak ada pelukan. Hati Nabila terasa remuk. Ia tidak berharap Aldi membentak ibunya, tapi setidaknya berdiri di sampingnya. Bukankah ia sedang mengandung anak mereka? Bukankah ia layak mendapat sedikit pengertian? Hari demi hari, tekanan batin yang dirasakan Nabila semakin bertambah. Ia mulai merasa sendirian di rumah itu, meski secara fisik ada banyak orang. Ia lebih sering menangis di kamar mandi agar tak terdengar oleh siapapun. Ia memeluk perutnya erat dan berbisik, "Nak, sabar ya. Kita pasti bisa lewati ini bersama." Suatu sore,
Nabila memutuskan datang ke restoran Pak Arman. Ia ingin memberi kejutan kecil pada Aldi dengan membawa bekal makan malam. Ia tahu suaminya sering pulang larut dan mungkin terlalu lelah untuk makan. Dengan perut besar dan langkah pelan, ia membawa kotak bekal berisi nasi goreng buatan sendiri, lengkap dengan potongan ayam kesukaan Aldi. Namun saat ia sampai di restoran, hatinya terasa seperti disayat. Dari kejauhan, ia melihat Aldi sedang duduk di meja pojok bersama seorang wanita muda, rekan kerja barunya yang dulu hanya disebut sekilas. Mereka tertawa, dan perempuan itu sesekali menyentuh lengan Aldi. Aldi tampak nyaman, bahkan melemparkan senyum yang dulu hanya dimiliki Nabila. Tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan di tempat umum. Dengan langkah berat, ia berjalan perlahan ke arah pintu restoran. Tapi sebelum sempat masuk, seseorang menyapanya. "Nabila, kamu ngapain kesini sendiri? Gak capek?" tanya Pak Arman dengan nada khawatir. Nabila tersentak. Ia menoleh dan mencoba tersenyum. "Saya cuma mau antar bekal buat Mas Aldi, Pak. Dia sering pulang telat, jadi saya pikir dia mungkin belum makan." Pak Arman mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan rasa iba. Ia menatap Nabila seperti seorang ayah melihat anak perempuannya yang tersakiti. Tanpa berkata banyak, Pak Arman menggandeng Nabila masuk lewat pintu belakang dapur dan mengajaknya duduk sebentar. Ia tidak ingin Nabila melihat hal yang tak perlu, dan mungkin ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Nabila duduk di dapur, mengelus perutnya yang mulai menegang karena kelelahan. Pak Arman menyuguhkan segelas air hangat dan berkata dengan nada bijak, "Kamu wanita yang kuat, Nabila. Saya tahu itu sejak pertama kali kamu dan Aldi datang ke restoran saya. Tapi kamu juga manusia. Kamu boleh merasa sedih, kamu boleh kecewa." Air mata Nabila menetes tanpa bisa dibendung. Ia tak menjawab apapun, hanya memeluk kotak bekal di pangkuannya erat-erat. Pak Arman tak banyak bicara, tapi kehadirannya saat itu seperti oase di tengah padang gurun. Nabila akhirnya pulang tanpa sempat menyerahkan bekal itu. Ia tahu, mungkin cintanya sedang diuji. Tapi ia juga sadar, ada batas untuk segalanya. Sesampainya di rumah, malam itu Nabila duduk sendirian di kamar. Aldi pulang lebih larut dari biasanya, dan saat masuk, ia hanya berkata singkat, "Maaf, tadi sibuk." Lalu tidur. Tanpa tanya, tanpa peluk. Nabila hanya menatap punggung suaminya, dan berkata dalam hati, "Apa kamu masih mencintaiku, Mas?" Malam itu, Nabila tak bisa tidur. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang dulu ia genggam mulai terlepas satu persatu. Cinta yang dulu hangat kini menjadi dingin. Dan kehadiran sang bayi dalam kandungannya kini menjadi satu-satunya alasan ia masih bertahan. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa memikul beban ini sendirian. Hari demi hari berlalu, dan rasa sepi dalam hati Nabila semakin merajai. Kehamilannya kini memasuki bulan kelima. Perutnya makin besar, tubuhnya semakin berat, tapi beban emosionalnya jauh lebih berat dari beban fisik. Dulu ia sempat percaya bahwa kehadiran bayi dalam kandungannya akan mempererat cintanya dengan Aldi. Tapi kini harapan itu perlahan berubah menjadi kepahitan. Aldi bukan lagi lelaki yang pulang membawa senyum. Bukan lagi suami yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Ia pulang larut malam, seringkali tidak memberi kabar, dan tak jarang menghindari pembicaraan. Nabila mencoba berbesar hati. Ia berusaha tetap menjadi istri yang perhatian, menyiapkan makanan, mencuci baju Aldi, dan bahkan menungguinya hingga larut malam. Tapi setiap malam yang ia lalui berakhir dengan rasa kecewa. Aldi pulang tanpa senyum, kadang bahkan hanya menggantungkan jaket dan masuk kamar tanpa satu kalimat pun. Ia berubah. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya sudah tak berada di rumah. Sampai suatu malam, saat Nabila hendak mencuci pakaian,
ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di dalam saku jaket Aldi, ia menemukan secarik kertas kecil, struk belanja dari sebuah toko perhiasan. Tertulis jelas, pembelian 1 gelang emas dan 1 cincin berlian. Bukan nama Nabila yang tertera sebagai penerima dalam nota, melainkan, untuk Ayu, selamat ulang tahun. Nabila terpaku, tangannya gemetar. Ayu. Itu nama perempuan yang pernah ia lihat duduk bersama Aldi di restoran. Perempuan yang pernah disinggung Aldi hanya sebagai rekan kerja biasa. Kini hatinya seolah pecah berkeping. Ia duduk di lantai kamar mandi dengan napas memburu. Tangannya meremas nota itu, tapi air matanya justru menetes lebih deras. Ia ingin marah, tapi yang lebih kuat adalah rasa hancur. Ia mengandung anak Aldi, menjaga rumah, dan mempertahankan keluarga, sementara suaminya sedang menyayangi wanita lain. Keesokan harinya, Aldi bersikap seperti biasa, seolah tak ada apa-apa. Ia bersiul kecil saat berganti baju, tak sadar bahwa Nabila mengamatinya dengan mata yang sembab. Nabila memberanikan diri bertanya dengan suara rendah, "Mas, kemarin beli perhiasannya?" Aldi terdiam sesaat. "Hah? Perhiasan apa?" "Ini," Nabila menunjukkan struk yang ia temukan. Suaranya bergetar. "Untuk Ayu, gelang dan cincin." "Siapa dia, Mas?" Aldi mengambil nota itu dari tangan Nabila dengan wajah terkejut, lalu mendengus kesal. "Kenapa kamu ngubek-ngubek barangku?" "Aku nggak sengaja. Waktu mau cuci baju," jawab Nabila pelan. Aldi menarik napas panjang. "Ayu itu teman kerja. Kita patungan buat beliin hadiah ulang tahun. Lagian kamu kenapa jadi kayak detektif begini sih? Kamu mikir yang aneh-aneh terus. Tapi kenapa nama kamu yang ada di nota pembelian? Dan kenapa belinya cincin dan gelang? Teman kerja biasa?" Nabila masih mencoba bersuara meski hatinya sakit. Wajah Aldi mulai merah. "Ya udah kalau kamu gak percaya. Capek aku dengar kamu curiga terus. Kamu tuh kenapa sih? Hamil jadi makin lebay ya? Jangan drama." Kalimat itu menampar hati Nabila lebih keras dari apapun. Ia menggigit bibirnya menahan tangis yang nyaris meledak. "Mas, aku ini istri kamu. Ibu dari anak yang sedang kamu abaikan. Aku bukan drama, aku cuma ingin tahu kebenaran." Aldi tak menjawab. Ia mengenakan jaketnya dan keluar dari kamar dengan pintu dibanting. Nabila terduduk lemas di ranjang. Kali ini ia tak bisa lagi menahan tangis. Ia merasa seperti dikhianati 2 kali, sebagai istri, dan sebagai ibu dari anak yang tengah ia perjuangkan di dalam tubuhnya. Malam itu, Nabila duduk termenung sambil memeluk bantal. Dalam diam, ia menulis di buku kehamilannya, bukan tentang perkembangan janin, melainkan isi hatinya. "Nak, maaf ya. Papa kamu mungkin sedang lupa bagaimana mencintai kami. Tapi Mama akan tetap kuat. Demi kamu. Karena kamu alasan Mama untuk bertahan." Di tengah kesedihannya, Bu Erna masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Kamu bikin Aldi marah ya?" tanyanya dengan nada menyelidik. Nabila hanya menunduk. "Laki-laki kalau terus dicecar, bisa kabur loh. Kamu tuh jangan terlalu posesif. Anak saya kerja banting tulang buat kamu dan anakmu itu." Bu Erna menunjuk perut Nabila tanpa rasa hormat. Nabila ingin menjawab bahwa justru Aldi yang berubah, yang pergi meninggalkan mereka secara perlahan. Tapi ia tahu, percuma. Bu Erna takkan mendengarnya. Baginya, Aldi selalu benar, dan Nabila selalu bersalah. Setelah Bu Erna keluar, Nabila mulai merasakan perutnya menegang. Ia menahan rasa nyeri sambil berbaring, berusaha tetap tenang. Ia tahu, stres bisa membahayakan kehamilan. Tapi bagaimana bisa ia tenang saat hatinya dihujani rasa sakit yang bertubi-tubi? Beberapa hari kemudian, Aldi nyaris tak pulang.
Ia menginap di luar dengan alasan lembur. Tapi Nabila tahu, itu bukan sekadar pekerjaan. Apalagi saat ia memeriksa media sosial secara diam-diam lewat akun fake miliknya dan melihat foto-foto Aldi bersama Ayu di sebuah kafe. Tampak seperti sepasang kekasih. Aldi menggandeng tangan Ayu. Bahkan dalam satu foto, mereka tampak tertawa bahagia di bawah hiasan lampu romantis. Nabila tak sanggup lagi menahan semuanya. Ia merasa seperti terjebak dalam pernikahan yang perlahan berubah menjadi siksaan batin. Tubuhnya boleh sehat, tapi jiwanya kian remuk. Satu-satunya alasan ia bertahan hanyalah bayi dalam rahimnya. Suatu malam, saat Aldi pulang, Nabila kembali mencoba bicara. Kali ini dengan nada yang sangat tenang. "Mas, kalau kamu sudah nggak cinta lagi, bilang aja. Aku nggak akan maksa. Tapi jangan terus begini. Aku capek, Mas." Aldi menatapnya tajam, lalu tertawa kecil yang membuat hati Nabila terasa semakin hancur. "Capek? Kamu pikir aku gak capek hidup begini? Hidup pas-pasan, tinggal bareng orang tua, istri ngambek tiap hari. Aku juga pengen bahagia, Bel. Aku pengen bebas." Perkataan itu seperti vonis yang tak bisa dibantah. Aldi memang sudah berubah. Bukan hanya hatinya, tapi jiwanya tak lagi berada di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya, Nabila sadar, mungkin ia harus siap jika suatu saat nanti harus benar-benar berjalan sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat celah jendela kamar Nabila. Dengan tubuh yang semakin berat karena usia kehamilan yang sudah 8 bulan, ia perlahan bangkit dari tempat tidur. Perutnya yang membuntit membuat setiap gerakan menjadi tantangan tersendiri. Tapi seperti biasa, ia berusaha tetap ceria. Ia tahu bahwa sebentar lagi, ia akan menjadi seorang ibu. Ia membayangkan wajah bayinya, membayangkan tangan kecil yang akan menggenggam jarinya, dan membayangkan suara tangis pertama yang akan mengubah segalanya. Namun, hari itu bukanlah hari yang penuh harapan seperti biasanya. Langkah Nabila terhenti di depan ruang makan saat mendengar suara Bu Erna yang sedikit meninggi. "Aku sudah tidak sanggup lagi menampung perempuan ini di rumahku. Dia hanya jadi beban. Lihat itu, kerja pun tidak, makan tiap hari, tidur-tiduran. Dan belum tentu anak yang dikandungnya itu cucuku." Suara tajam itu menusuk hati Nabila. Nabila berdiri kaku, tubuhnya lemas, tapi ia mencoba melangkah maju dengan napas berat. "Bu, saya minta maaf kalau selama ini saya merepotkan. Tapi, saya hamil. Dan ini rumah suami saya juga," ucap Nabila dengan suara pelan, penuh hormat. Namun Bu Erna malah menghentakkan sendoknya ke meja. "Suami? Kau pikir Aldi itu suamimu yang setia? Dia saja sekarang enggan pulang ke rumah karena tak tahan melihat wajahmu. Kau ini cuma menghambat hidupnya. Dia itu anak muda, masih bisa dapat perempuan yang lebih segar, lebih layak." Ucapan itu membuat hati Nabila retak. Air matanya menggenang, tapi ia berusaha menahan. Ia memalingkan wajah ke arah Aldi yang duduk di ujung meja, berharap ada pembelaan, harapan kecil bahwa suaminya akan berdiri untuknya, membela ibu dari anaknya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan diam membisu. Aldi bahkan tak sanggup menatap matanya. "Ma, cukup." Aldi akhirnya bicara, tapi bukan untuk membela, melainkan dengan nada menyerah. "Kalau Mama merasa rumah ini nggak cocok buat Nabila, biar dia pergi. Aku juga udah capek, Emma." Dunia Nabila seakan runtuh. Perutnya yang besar terasa makin berat. Ia menatap Aldi dengan tak percaya. "Aldi, kamu serius? Aku hamil anakmu, dan kamu cuma diam saja?" Aldi tak menjawab. Ia berdiri dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Nabila sendiri dengan beban emosi yang meledak di dadanya. Bu Erna tersenyum sinis dan menatap Nabila dengan tajam. "Kau dengar sendiri. Ini bukan hanya keputusanku.
Suamimu juga tidak menginginkanmu di sini. Jadi berkemaslah. Dengan tangan gemetar, Nabila kembali ke kamarnya. Ia duduk di ranjang dan membelai perutnya. Maaf ya, Nak. Mama nggak tahu harus bagaimana. Tapi kita harus kuat. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Tangannya bergetar, tubuhnya lelah, tapi hatinya yang paling sakit. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Ia tidak punya orang tua. Sejak menikah, hidupnya hanya bertumpu pada Aldi. Ia meninggalkan pekerjaannya karena keinginan Aldi yang tidak ingin istrinya bekerja. Kini, ketika ia benar-benar membutuhkan, Aldi justru meninggalkannya begitu saja. Menjelang siang, ia melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Bu Erna berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Jangan pikir kau bisa balik lagi ke sini. Kau harus tahu tempatmu. Nabila menunduk. Ia tak ingin memperpanjang debat. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Bu Erna hanya akan melukai lebih dalam. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulunya ia impikan sebagai tempat membangun keluarga. Kini, rumah itu tak lagi punya tempat untuknya. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menyusuri trotoar, menahan sakit yang menjalar dari pinggang ke punggungnya. Matahari semakin terik. Nafasnya semakin berat. Orang-orang lalu lalang, tapi tak satu pun memperhatikannya. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti di tengah keramaian kota. Ia tak tahu harus kemana. Semua tempat terasa asing. Ia tak punya saudara, tak punya teman dekat yang bisa diandalkan. Di persimpangan jalan, ia berhenti sejenak, lalu duduk di depan sebuah toko yang belum buka. Kepalanya pusing. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi justru sesak yang datang. Tiba-tiba pandangannya mengabur. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan sebelum ia menyadari, tubuhnya terhuyung dan ambruk ke lantai trotoar. Beberapa saat kemudian, samar-samar ia mendengar suara orang memanggil. Mbak, Mbak. Astaga, dia pingsan. Cepat, panggil ambulans. Suara itu tak asing. Hamad. Terdengar seperti seorang pria dewasa, panik tapi penuh kepedulian. Dalam setengah kesadarannya, Nabila merasakan tangan yang menggenggam tangannya, lalu tubuhnya diangkat dan dibawa ke dalam mobil. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi hatinya merasa sedikit tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa ada seseorang yang peduli. Mobil itu melaju dan berhenti di sebuah tempat yang tidak asing. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang harum dan bersih, dengan pendingin udara yang sejuk. Lalu, ia perlahan membuka mata dan melihat wajah pria yang tak asing. Pak Arman, ucap Nabila dengan suara lirih. Pak Arman tersenyum cemas. Iya, Nabila. Kamu sadar? Ya Allah. Syukurlah kamu gak apa-apa. Aku lihat kamu tergeletak di depan toko waktu aku lewat. Kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Nabila hanya mampu menggeleng pelan, air matanya kembali mengalir. Ia tak sanggup menceritakan segalanya, tapi dari ekspresi dan kondisinya, Pak Arman tahu bahwa gadis ini sedang dalam kondisi sangat buruk. Ia menatap perut Nabila yang besar dengan khawatir. Kamu jangan mikir macam-macam dulu ya. Kamu istirahat di sini. Aku udah hubungi dokter langganan. Nanti kamu diperiksa. Rumah ini cukup luas. Kamu bisa tinggal di sini dulu sampai kamu benar-benar pulih. Nabila menatap Pak Arman dengan mata berkaca-kaca. Tapi, saya nggak enak, Pak. Saya. Sudah. Jangan bilang begitu. Kamu perempuan hamil. Ditelantarkan seperti ini, itu bukan kesalahanmu. Kamu butuh tempat aman, dan kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Nabila terisak. Ia tak percaya bahwa orang yang selama ini hanya ia kenal sebagai pemilik restoran tempat suaminya bekerja, kini menjadi penyelamat hidupnya.
Ia merasa seperti mendapatkan pelindung dari Tuhan. Dikirim saat ia benar-benar tak punya siapa-siapa. Hari itu menjadi titik paling gelap dan sekaligus awal dari sesuatu yang baru dalam hidup Nabila. Di rumah Pak Arman yang hangat dan tenang, ia mulai merasa sedikit aman. Meski luka di hatinya masih terbuka, tapi ada harapan yang perlahan tumbuh di sela-sela keputusasaan. Nabila membuka matanya perlahan. Cahaya dari langit-langit yang putih bersih menyilaukan pandangannya. Suara detak jam dinding terdengar pelan namun jelas, diselingi dengan desahan angin dari kipas angin di sudut ruangan. Ia sempat kebingungan. Di mana ini? Apakah ia sudah meninggal? Tapi rasa nyeri di sekujur tubuh dan perutnya yang terasa berat menjadi pengingat bahwa ia masih hidup. Perlahan, kenangan semalam kembali menelusup ke dalam kepalanya. Wajah galak Bu Erna, sikap dingin Aldi, hujan deras, rasa sesak dan lemas saat ia berjalan tanpa tujuan sampai semuanya gelap. Ketika Nabila mencoba bangkit, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian bersih dan senyum ramah masuk ke dalam kamar membawa semangkuk bubur. Alhamdulillah, sudah bangun, Nak. Jangan banyak bergerak dulu ya, ucapnya lembut. Kamu tadi malam dibawa ke sini sama Pak Arman. Kamu pingsan di depan toko kami, katanya kamu hamil 8 bulan. Ya Allah, kamu pasti capek sekali, ya? Nabila mengangguk lemah. Ia belum sepenuhnya mengerti siapa Pak Arman, tapi nama itu terasa familiar. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Lilis, adik dari Pak Arman yang juga membantunya mengurus rumah. Mereka tinggal bersama di lantai 2 bangunan yang juga menjadi restoran milik Pak Arman. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk ke kamar. Pakaiannya sederhana tapi rapi, wajahnya teduh dengan senyum hangat yang tulus. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak, ujarnya sambil menarik kursi dan duduk di dekat ranjang. Saya Arman. Kamu pasti belum tahu siapa saya, tapi saya pemilik restoran tempat suamimu, Aldi, bekerja. Tadi malam saya tak sengaja melihatmu tergeletak di pinggir toko saya. Basah kuyup dan menggigil. Air mata Nabila menetes tanpa ia bisa tahan. Ia merasa campur aduk, malu, sedih, tapi juga lega karena ada seseorang yang peduli di tengah kegelapan hidupnya. Pak Arman tidak menanyakan apapun tentang masa lalunya. Ia hanya berkata, kamu bisa tinggal di sini dulu, Nak. Rumah ini cukup besar dan tenang. Tak perlu merasa merepotkan. Anak dalam kandunganmu juga butuh tempat aman. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari merasa ditendang dan ditolak, Nabila merasa hangat. Ia memang belum mengenal Pak Arman lebih dalam, tapi niat baik dan ketulusan pria itu terasa jelas. Ia tahu Tuhan telah mengirim seseorang untuk membantunya melewati masa paling sulit dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan bagi Nabila, secara fisik dan juga batin. Pak Arman tak hanya menyediakan kamar dan makanan, tapi juga memperhatikan asupan gizinya. Ia bahkan dengan sabar menemani Nabila ke bidan untuk periksa kehamilan, membelikannya baju hamil yang nyaman, dan sesekali membawakan buah potong ke kamarnya. Nabila merasa seperti anak perempuan yang dirawat oleh seorang ayah. Sebuah kasih sayang yang sudah lama tak ia rasakan, sejak ayah kandungnya meninggal saat ia masih remaja. Bu Lilis pun memperlakukannya dengan sangat baik. Mereka sering berbincang di sore hari di dapur, sambil membuatkan camilan untuk restoran di bawah. Dari percakapan-percakapan kecil itu, Nabila tahu bahwa Pak Arman adalah duda sejak 5 tahun lalu. Istrinya meninggal karena kanker, dan semenjak itu, Pak Arman memilih mengurus restoran kecilnya sendiri. Ia memang tak punya anak, dan hidupnya tenang tapi sepi. Pak Arman itu orang baik, Nak. Tapi sejak istrinya meninggal, dia jarang dekat sama orang lain. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang langsung ia bawa ke rumah. Saya tahu hatinya sedang terbuka karena kamu,
Ucap Bu Lilis suatu hari, membuat wajah Nabila merah padam. Nabila tak pernah berniat menaruh harapan atau mengundang simpati. Tapi perhatian Pak Arman terus tumbuh. Dan di setiap malam saat Nabila melihatnya membaca Al-Quran di ruang tengah atau menyiapkan teh untuknya di pagi hari, hatinya terasa hangat. Mungkin, memang ada orang baik yang Tuhan siapkan di saat manusia lainnya meninggalkannya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Pak Arman tak pernah sekalipun menanyakan mengapa ia diusir atau mengapa suaminya tak mencari. Tapi justru itu yang membuat Nabila lebih nyaman. Ia diberi ruang untuk pulih, bukan dibebani masa lalu yang terus dikorek. Suatu sore, Nabila duduk di taman kecil di belakang rumah. Perutnya makin besar dan sesekali terasa berat. Tapi hari itu ia tersenyum melihat kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Pak Arman datang membawa segelas jus jeruk, duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lebih cerah hari ini," ujarnya pelan. "Alhamdulillah, mungkin karena saya merasa aman di sini," jawab Nabila sambil menunduk. Pak Arman tersenyum. Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia tahu kapan kita sedang jatuh, dan kapan kita butuh pertolongan. Kadang bentuknya tak kita duga. Nabila mengangguk. Ia merasa, malam saat ia pingsan itu adalah titik balik. Jika saja ia berjalan ke arah berbeda, atau jika toko Pak Arman sudah tutup, mungkin ia tak akan ada di sini. Mungkin ia bahkan bisa kehilangan bayinya. "Pak Arman," gumam Nabila, "saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Bapak." "Tidak perlu dibalas, Nak. Lakukan saja yang terbaik untuk hidupmu. Itu sudah cukup," jawabnya lembut. Mata Nabila berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Ia tahu, jalan ke depan mungkin masih panjang, tapi ia sudah tidak melangkah dengan lutut gemetar seperti dulu. Ada tempat yang memberinya rasa aman, ada sosok yang menunjukkan kepadanya bahwa kasih sayang bisa datang bahkan dari orang asing. Dan di dalam perutnya, bayi kecil yang sedang tumbuh itu juga pasti bisa merasakannya. Hangatnya cinta, meski tak berasal dari darah dan hubungan, tapi dari hati yang tulus. Hari-hari di rumah Pak Arman berjalan seperti angin sejuk yang menenangkan hati Nabila. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan dan hinaan, ia baru menyadari betapa berharganya hidup yang sederhana namun dipenuhi ketulusan. Pak Arman bukan hanya menolongnya di saat paling kelam, tetapi juga membimbingnya pelan-pelan untuk kembali mempercayai dunia. Dan yang lebih tak disangka, tanpa Nabila sadari, sosok Pak Arman mulai tumbuh bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai ayah bagi calon anaknya yang akan segera lahir. Pagi-pagi buta, ketika Nabila terbangun karena perutnya kram ringan, ia melihat secarik catatan tertempel di meja samping tempat tidurnya. Tulisan tangan rapi milik Pak Arman menyapanya dengan lembut, "Saya buatkan kamu bubur di dapur. Jangan lupa makan sebelum minum vitaminnya. Saya ke pasar dulu sebentar." Di bawahnya, ada gambar senyum sederhana. Air mata menetes begitu saja. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang memperhatikannya seperti ini. Bahkan Aldi, suaminya sendiri, tak pernah melakukan hal sekecil itu. Dan kini, seseorang yang bukan siapa-siapanya justru memberikan kehangatan seorang ayah, seorang teman, dan bahkan pelindung. Nabila turun ke dapur. Bubur hangat sudah tersaji rapi. Ada segelas susu di sampingnya, dan satu potong pisang rebus. Ia duduk dan makan perlahan. Dalam hati ia bersyukur. Karena di dunia ini masih ada manusia yang berhati malaikat. Siangnya, Pak Arman pulang membawa tas belanjaan berisi buah, sayur, dan bahan dapur lainnya. Tapi yang membuat Nabila kaget adalah sebuah kantong kecil yang berisi baju bayi berwarna kuning gading, lembut dan lucu. "Lihat ini," kata Pak Arman sambil tertawa kecil. "Tadi di pasar ada diskon. Saya kira lucu juga buat calon cucu saya ini." Nabila membeku. "Calon cucu?" Pak Arman tersenyum. "Iya,
Kan kamu sudah seperti anak saya sendiri. Jadi, calon bayimu ini, ya seperti cucu saya. Nabila tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk baju kecil itu dan menangis pelan. Rasa haru memenuhi dadanya. Sosok ayah yang telah lama hilang dalam hidupnya kini hadir dalam bentuk yang tak pernah ia duga. Seorang pria sederhana yang kehilangan istri dan hidup sendiri, tapi tetap menyimpan cinta kasih untuk dibagikan pada orang lain. Sejak hari itu, hubungan mereka makin erat. Setiap sore, Pak Arman duduk di samping Nabila sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan nada lembut. Kadang ia menceritakan kisah-kisah tentang masa mudanya, tentang istrinya yang dulu juga suka menolong orang, dan bagaimana mereka sama-sama merintis restoran dari nol. Dia pasti senang melihat kamu di sini, Nabila, ucap Pak Arman suatu malam. Karena kamu menghidupkan kembali rumah ini. Sejak dia pergi, rumah ini sunyi. Tapi sejak kamu datang, ada suara doa, tawa, bahkan tangis yang bikin rumah ini berdenyut lagi. Nabila memegang tangan Pak Arman dengan penuh rasa syukur. Saya pun merasa hidup kembali karena Bapak. Di tengah segala ketenangan itu, Pak Arman mulai menawarkan hal-hal yang lebih serius. Suatu pagi saat sarapan, ia berkata, Nabila, saya tahu kamu wanita mandiri dan kuat. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa bantu saya mengelola restoran. Tidak perlu kerja berat. Sekadar bantu cek pembukuan, atau kasih ide menu baru. Saya ingin kamu punya kegiatan, dan itu juga bisa bantu kamu pelan-pelan mandiri. Nabila menerima tawaran itu dengan senyum. Ia merasa diberi kepercayaan, bukan dikasihani. Itu membuat harga dirinya sebagai perempuan kembali pulih. Ia mulai membantu secara perlahan. Awalnya ia hanya mengatur stok dan keuangan sederhana. Tapi lama-lama, ia memberi ide promosi, membuat desain brosur, hingga menciptakan menu camilan ibu hamil yang ternyata laris di pasaran. Pak Arman bangga sekali. Ia selalu memperkenalkan Nabila pada tamu-tamu dengan bangga. Ini Nabila, anak angkat saya. Dia otaknya restoran ini sekarang. Meski awalnya Nabila merasa kikuk, namun lama-lama ia mulai merasa nyaman. Nama baik Pak Arman di kalangan warga sekitar juga membuatnya merasa dihargai. Tak sedikit pelanggan yang menyukai keramahan dan kesederhanaan mereka, dan restoran itu makin ramai. Rezeki pun semakin deras mengalir. Suatu malam, saat mereka duduk di taman belakang sambil meminum teh hangat, Nabila berkata lirih, Pak Arman, saya tidak tahu bagaimana hidup saya jika tidak bertemu Bapak. Saya seperti dipungut dari jurang. Pak Arman menatapnya lembut. Tapi kamu bukan beban. Kamu justru anugerah untuk saya. Saya merasa punya keluarga lagi. Saya merasa punya alasan untuk bangun pagi dan melakukan sesuatu yang berarti. Nabila menunduk. Dalam hatinya, perasaan hangat itu berkembang menjadi kekaguman. Sosok pria yang dulu hanya ia kenal sebagai pemilik restoran tempat suaminya bekerja, kini menjelma menjadi sosok ayah sejati yang tulus dan sabar. Hari-hari menjelang persalinan semakin dekat. Pak Arman bahkan mengantar Nabila untuk ikut senam hamil di puskesmas, membelikan tas perlengkapan bayi, dan belajar cara mengganti popok dari video YouTube. Kita harus siap ya, Bayi, kata Pak Arman sambil bercanda, menyebut bayi dalam kandungan Nabila dengan sebutan lucu yang ia buat sendiri. Nabila hanya bisa tertawa bahagia. Suasana rumah itu kini benar-benar seperti rumah keluarga utuh. Bukan hanya karena ada cinta dan perhatian, tapi karena semua tumbuh dari ketulusan yang tak dibuat-buat. Tapi di tengah ketenangan itu, kenyataan kadang masih menyusup. Suatu sore, saat Nabila dan Pak Arman sedang merapikan pakaian bayi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Nabila. Itu suara Aldi. Nabila tercekat. Tubuhnya langsung lemas. Ia tahu, cepat atau lambat, suaminya akan mencari. Tapi ia tak menyangka akan secepat ini.
Ia menatap Pak Arman dengan tatapan takut. "Bapak, saya takut." Pak Arman berdiri dan menatap Nabila dengan tenang. "Tenang, saya yang hadapi." Ia keluar dan menemui Aldi yang marah-marah di depan pagar rumah. "Mana istri saya? Jangan kira saya nggak tahu dia ada di sini. Dia tidak lagi berada di bawah kuasamu, nak," ucap Pak Arman tegas. "Dia hamil, kamu usir, dan kamu tinggalkan. Sekarang dia di sini, aman. Kalau kamu benar-benar suaminya, kamu harusnya jaga, bukan tendang keluar." Aldi mengepal tangan, tapi Pak Arman tetap berdiri kokoh. "Kalau kamu ingin bertemu, kamu harus tenang. Dan yang paling penting, kamu harus siap bertanggung jawab. Kalau tidak, jangan pernah datang lagi dan ganggu hidupnya." Aldi diam. Ia tak menyangka pria paruh baya ini begitu berani. Setelah beberapa detik yang menegangkan, ia membalikkan badan dan pergi. Pak Arman masuk kembali ke rumah. Nabila menangis, tapi Pak Arman langsung memeluknya dan berkata, "Tenang. Kamu aman di sini. Tidak akan saya biarkan orang menyakitimu lagi." Sejak saat itu, Nabila tahu bahwa Pak Arman bukan hanya penyelamat. Ia adalah figur ayah sejati, seseorang yang rela berdiri di garis depan untuk melindunginya dan calon anaknya. Hingga hari persalinan tiba. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Nabila mulai merasa mulas dan ketuban pecah. Pak Arman langsung sigap membawanya ke rumah sakit. Selama proses persalinan, ia tak meninggalkan Nabila sedikit pun. Ia menggenggam tangan Nabila dengan sabar, membacakan doa, dan terus memberikan semangat. "Ayo, nak, kamu kuat, kita semua tunggu kamu dan bayimu keluar dengan selamat." Dan akhirnya, tangisan pertama bayi itu pecah. Seorang bayi perempuan mungil lahir dengan selamat. Nabila menangis haru, dan Pak Arman pun tak kuasa menahan air matanya. Ia mengadzani bayi itu, dan memeluknya dengan penuh kasih. "Selamat datang ke dunia, nak." Nabila menatapnya. "Terima kasih, Bapak." Pak Arman menggenggam tangan Nabila. "Kamu bukan sendiri lagi, nak. Kita sekarang keluarga." Dan dari malam itu, dimulailah hidup baru yang tak pernah Nabila duga. Bersama sosok ayah yang datang dari arah tak terduga, yang mengubah luka menjadi kekuatan, dan sepi menjadi kasih. Malam itu angin bertiup lembut, namun dingin yang menusuk tidak sanggup mengalahkan rasa panik yang mendadak membuncah di dalam hati Nabila. Air ketubannya pecah secara tiba-tiba saat ia sedang bersandar di sofa ruang tamu. Tangannya mencengkeram kain bajunya, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal. "Pak Arman." Suaranya lirih namun penuh urgensi. "Pak Arman, aku mau melahirkan." Pak Arman yang baru saja turun dari lantai 2 dengan setumpuk dokumen langsung menjatuhkan semua yang dibawanya. Ia menghampiri Nabila dengan langkah tergesa, lalu tanpa banyak tanya langsung menggendong tubuh lemah itu dengan penuh kehati-hatian. "Tahan, Nabila. Kita segera ke rumah sakit, kamu kuat ya?" Bisiknya lembut di dekat telinga wanita yang kini tengah berjuang melawan rasa sakit yang terus mencabik tubuhnya. Sesampainya di rumah sakit, semuanya berlangsung cepat. Suster-suster yang sigap segera membawa Nabila ke ruang bersalin. Sementara Pak Arman mengurus administrasi dan tak lepas dari sisi pintu, tak ingin jauh-jauh dari perempuan yang sudah mulai mengisi ruang kosong di hatinya itu. Bagi Pak Arman, Nabila bukan sekadar tamu yang menumpang hidup. Ia adalah sosok tangguh yang tak pernah mengeluh meski dunia pernah menjatuhkannya. Rasa sakit itu makin hebat, membuat Nabila menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Tapi di sela setiap teriakan dan isakan, ia memikirkan satu hal, bayinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan meski pernah diusir, dibuang, dan dihina. Ini bukan sekadar kelahiran anak, ini adalah kelahiran hidup baru, harapan baru, dan mungkin kebahagiaan yang lama hilang.
4 jam perjuangan berlalu. Tangis pertama itu akhirnya terdengar. Tangis yang membuat Nabila menangis lebih kencang lagi. Bukan karena sakit, tapi karena kelegaan dan syukur. Seorang bayi perempuan kecil, dengan pipi kemerahan dan tangan yang menggenggam erat, lahir dengan sehat di tengah-tengah kehidupan Nabila yang dulu sempat hancur. Pak Arman yang diizinkan masuk setelah proses persalinan selesai berdiri mematung di sisi ranjang. Matanya berkaca-kaca saat melihat bayi mungil itu berada dalam dekapan Nabila. "Cantik sekali," katanya pelan. Ia mengusap peluh di kening Nabila dengan penuh kasih. "Kamu luar biasa, Nabila. Kamu ibu yang hebat." Nabila tersenyum lemah. Tapi itu adalah senyum paling tulus yang ia berikan dalam beberapa bulan terakhir. "Terima kasih, untuk tidak pergi," ucapnya lirih. Sejak hari itu, rumah besar Pak Arman tak lagi sepi. Tangis bayi kadang memecah keheningan malam. Tapi bagi Pak Arman, suara itu justru menjadi melodi paling indah dalam hidupnya. Ia membantu mengganti popok, ikut memberi susu. Bahkan kadang menggendong bayi itu sambil berjalan pelan di taman belakang hanya agar Nabila bisa tidur meski setengah jam lebih lama. Orang-orang di sekitar mereka mulai melihat perubahan dalam diri Pak Arman. Staf restoran melihatnya lebih sering tersenyum. Bahkan kadang membawa boneka atau pakaian bayi saat datang ke kantor. Mereka tahu, sang pemilik restoran yang dulu dingin dan tertutup, kini mulai membuka hati karena dua makhluk kecil, Nabila dan bayinya. Nabila menamai putrinya Naila, yang berarti penerang dalam kegelapan. Nama itu bukan asal pilih, melainkan hasil dari malam-malam panjang penuh renungan. Naila adalah alasannya bangkit, alasannya hidup, dan alasannya untuk tak pernah menyerah lagi. Di saat semua menjauh, justru kehadiran Pak Arman dan bayi ini yang membuatnya merasa manusia. Hari-hari berlalu dengan cepat. Naila tumbuh sehat, lucu, dan sangat aktif. Ia kerap tertawa bila Pak Arman mengajaknya bermain. Kadang, bahkan, memeluk erat leher pria itu dan tertidur di dadanya seolah tahu bahwa ia dilindungi dan dicintai. Momen seperti itu yang membuat hati Pak Arman bergetar. Ia bukan hanya seorang pria kaya yang kehilangan istri dan hidup sendiri. Ia merasa kembali menjadi seorang ayah, meski tak memiliki darah yang sama. Pada suatu sore, saat senja menggantung indah di langit, Nabila duduk di teras sambil menyusui Naila. Pak Arman menghampiri dengan membawa secangkir teh dan duduk di sebelahnya. "Nabila," katanya tiba-tiba, "aku mungkin tak pantas berbicara soal keluarga, karena aku sendiri dulu kehilangan. Tapi setelah kamu datang, dan Naila lahir, rasanya aku seperti diberi kesempatan kedua." Nabila menatapnya. Ada keraguan, tapi juga ada ketenangan di wajahnya. "Aku ingin kamu tahu, aku peduli padamu dan Naila. Bukan karena iba. Bukan karena aku kesepian. Tapi karena aku melihat perempuan yang kuat, yang meski hancur, tetap memilih berdiri. Aku jatuh cinta, Nabila." Seketika itu, waktu seolah berhenti. Jantung Nabila berdetak lebih cepat. Ia tak langsung menjawab. Ia tahu, kalimat itu bukan basa-basi. Ia bisa lihat di mata Pak Arman bahwa perasaan itu tulus. Tapi luka masa lalunya belum sepenuhnya sembuh. "Pak Arman," Nabila berkata dengan suara pelan, "aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menghargai setiap hal yang telah Bapak lakukan untukku dan Naila. Tapi aku takut semua ini hanya rasa syukur dan balas budi." Pak Arman tersenyum. "Kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Aku bukan anak muda yang terburu-buru. Yang penting kamu tahu, aku akan selalu ada di sini. Untukmu. Untuk Naila." Tangis kembali meleleh di pipi Nabila. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya dipeluk oleh ketulusan. Selama ini ia hanya tahu tentang cinta yang memaksa, yang menyakiti, yang menggenggam untuk kemudian membuang. Tapi untuk pertama kalinya,
Ia melihat cinta yang bersedia menunggu dan mencintai dengan sabar. Malam itu, saat Naila tertidur dalam pelukan ibunya, Nabila menatap langit-langit kamar sambil mengelus lembut perutnya yang sudah rata. Dulu ia pernah menangis sendirian, mengeluh pada Tuhan, "Mengapa aku harus mengalami semua ini?" Tapi kini, ia tahu jawabannya. Semua rasa sakit itu membawa dia ke titik ini. Titik di mana ia merasa dicintai dan berharga bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Ia tak tahu akan berkata apa esok hari bila Pak Arman melamar lagi. Tapi satu hal pasti, ia kini punya alasan untuk terus melangkah ke depan. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi bayi mungil yang tidur pulas di pelukannya. Dan mungkin, untuk cinta yang baru saja tumbuh di sudut hatinya yang dulu hancur. Hari-hari Nabila setelah melahirkan terasa berbeda. Meski tubuhnya masih lemah dan matanya sering sembab karena kurang tidur, hatinya justru terasa lebih kuat. Bayi mungil yang diberi nama Naila itu seperti menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Tangisannya, tatapan polosnya, dan cara tangannya menggenggam jari Nabila dengan erat, membuat semua luka masa lalu perlahan terasa tak terlalu menyakitkan lagi. Dan yang membuat Nabila benar-benar merasa tak sendiri adalah kehadiran Pak Arman yang begitu perhatian sejak awal. Pak Arman hampir setiap hari datang, membawakan makanan hangat, menggendong Naila dengan sabar, bahkan kadang-kadang menggantikan popok ketika Nabila terlalu lelah. Sosoknya yang semula hanya terlihat sebagai atasan kini menjadi seseorang yang sangat berarti. Ia bukan hanya menolong dengan materi, tapi dengan kasih sayang yang tak dibuat-buat. Awalnya, Nabila mengira semua itu hanyalah bentuk kepedulian sesama manusia. Tapi semakin hari, ia bisa merasakan bahwa perhatian Pak Arman tumbuh dari tempat yang lebih dalam. Terlebih ketika Pak Arman mulai terbuka soal kisah hidupnya sendiri, tentang bagaimana ia kehilangan istri akibat kanker 5 tahun lalu, dan sejak saat itu ia tak pernah benar-benar bisa membuka hati lagi. Ia begitu mencintai almarhumah istrinya hingga merasa tak pantas untuk mencintai orang lain. Namun kehadiran Nabila dan Naila rupanya telah mengisi kekosongan yang selama ini ia abaikan. Ketulusan Nabila dalam menjaga anaknya, kesabaran menghadapi luka hidup, serta caranya tetap bertahan dengan harga diri yang utuh, membuat Pak Arman jatuh cinta secara perlahan tapi pasti. Ia tak mengungkapkan langsung. Tapi cara dia memperlakukan Nabila dan Naila, dari pelukan hangat di ruang rawat inap hingga senyum kecil saat mendengar Naila tertawa, semuanya memberi tanda bahwa hatinya telah benar-benar terpaut. Suatu malam, ketika Nabila tengah duduk di taman rumah sakit sambil menyusui Naila, Pak Arman datang membawa selimut. Ia menyelimuti Nabila, lalu duduk di sampingnya. Malam itu tenang, hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin lembut yang menyentuh kulit. "Naila, cantik sekali. Sama seperti ibunya," ucap Pak Arman pelan. Nabila tersenyum kecil, tapi tak membalas kata itu. Ia masih canggung. Hubungan mereka belum pernah dibicarakan secara jelas. Tapi malam itu, Pak Arman menatap Nabila lama, kemudian menghela napas seolah sedang membebaskan beban yang telah ia simpan terlalu lama. "Nabila, aku tahu mungkin ini terdengar aneh. Tapi aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Bukan karena kasihan, tapi karena aku benar-benar ingin. Aku mencintai kalian." Nabila terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Bukan karena kaget semata, tapi karena kalimat itu keluar begitu tulus. Ia tak menyangka seorang pria seperti Pak Arman, yang mapan, dewasa, dan memiliki segalanya, bisa jatuh cinta padanya yang datang dalam kondisi hancur, ditolak keluarga, bahkan tak memiliki siapa-siapa. Aku nggak tahu harus bilang apa," ujar Nabila dengan suara pelan. "Aku takut kamu hanya merasa kasihan. Aku sudah terlalu sering dijadikan beban dalam hidup orang lain." Pak Arman menggenggam tangannya. "Tidak, Nabila. Justru kamu yang membuat aku merasa hidup lagi.
Aku ingin menjadi ayah untuk Naila. Aku ingin jadi suami yang bisa kamu andalkan. Tapi aku nggak akan memaksamu. Aku akan menunggu. Tapi tolong tahu satu hal, rasa ini tulus, dan aku siap berjuang untuk kita. Malam itu, Nabila menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya yang pelan-pelan dipulihkan. Untuk pertama kalinya, setelah lama terjatuh, ia merasa benar-benar dihargai bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dirinya saat ini. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Pak Arman tak pernah lagi menyebut soal perasaannya, tapi setiap tindakan yang ia lakukan menjadi bentuk cinta yang tak perlu diucapkan lagi. Ia mulai mengajak Nabila dan Naila jalan-jalan ringan, mengenalkan mereka pada keluarganya yang ternyata sangat terbuka dan hangat, serta mempersilakan Nabila untuk menempati salah satu rumahnya agar bisa tinggal lebih nyaman sambil tetap fokus merawat Naila. Nabila pun perlahan membuka hatinya. Ia sadar, cinta sejati tidak selalu datang dari awal yang indah. Kadang, cinta lahir dari luka-luka yang saling dipahami. Dari kasih sayang yang tumbuh di antara dua orang yang pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit dan menjadi kuat bersama. Beberapa bulan setelah pengakuan hati itu, Nabila akhirnya menerima lamaran Pak Arman. Bukan karena terpaksa, bukan pula karena ingin bergantung, tapi karena ia benar-benar yakin bahwa pria itu tulus dan bahwa dirinya berhak mendapatkan kebahagiaan yang baru. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat Pak Arman dan beberapa teman Nabila dari masa lalu yang masih peduli. Tak ada kemewahan berlebih, tapi justru dalam kesederhanaan itulah Nabila merasa tenang. Kini, Nabila resmi menjadi istri dari seorang duda kaya pemilik restoran besar tempat mantan suaminya dulu bekerja. Tapi status itu tidak mengubah jati dirinya. Nabila tetaplah Nabila yang mandiri, yang tak pernah suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Pak Arman memberikan segalanya, rumah yang nyaman, keamanan finansial, cinta yang tak bersyarat. Namun Nabila merasa ada satu hal yang belum lengkap. Ia ingin kembali bekerja. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan sekadar menjadi istri dari pria kaya. Suatu pagi, ketika mereka sarapan di teras belakang rumah, Nabila memberanikan diri membuka percakapan. "Mas Arman, boleh aku bilang sesuatu?" Pak Arman tersenyum dan mengangguk. "Apapun. Kamu tahu aku selalu mau dengar. Aku ingin kerja lagi." Pak Arman terdiam sejenak, meletakkan cangkir kopinya. "Kenapa? Kurang nyaman di rumah?" Nabila menggeleng cepat. "Bukan begitu. Aku sangat bersyukur dengan semua yang kamu beri. Tapi aku ingin mandiri lagi. Bekerja, bertemu orang, membangun sesuatu. Aku nggak ingin hanya menjadi istrimu. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri." Pak Arman menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu luar biasa, Nabila. Aku justru bangga kamu punya semangat seperti itu. Jadi, kamu mau kerja di mana?" Aku belum tahu. Tapi aku tertarik belajar soal bisnis makanan. Aku pikir, mungkin aku bisa bantu di restoran kamu. Belajar dari bawah. Bukan sebagai istri pemilik, tapi sebagai staf." Pak Arman tertawa kecil. "Kamu tahu nggak, dari dulu aku nunggu orang seperti kamu datang ke restoran itu. Yang niat, yang tulus, dan nggak gengsian. Kalau itu yang kamu mau, kamu bisa mulai dari posisi yang kamu inginkan. Tapi janji ya, kamu nggak akan terlalu memaksakan diri. Naila tetap butuh ibunya." Hari-hari berikutnya menjadi awal babak baru bagi Nabila. Ia mulai bekerja di restoran milik Pak Arman, bukan sebagai istri pemilik, tapi sebagai trainee di bagian dapur. Ia mengenakan seragam biasa, berdiri di antara para chef dan pelayan, ikut memotong sayur, mencuci piring, hingga belajar membuat plating makanan. Beberapa staf sempat mencibir diam-diam,
menganggapnya hanya sok-sokan karena merasa punya jabatan dari suaminya. Tapi tak butuh waktu lama bagi semua orang untuk melihat ketulusan kerja Nabila. Ia tak segan lembur, tak malu bekerja kotor. Bahkan rajin mencatat hal-hal baru yang ia pelajari. Ia bukan wanita manja. Ia pejuang yang pernah disakiti. Dan kini membuktikan diri bahwa ia bisa bangkit tanpa harus bergantung pada belas kasih. Pak Arman seringkali datang diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Di balik layar CCTV restoran, ia menyaksikan istrinya yang tersenyum walau lelah, yang menyemangati staf lain walau dirinya juga sedang belajar. Hatinya semakin yakin bahwa cintanya tak salah alamat. Suatu malam, setelah pulang kerja dan Naila sudah tidur, Nabila memijat kakinya yang pegal di ruang keluarga. Pak Arman menghampirinya, duduk di lantai di sampingnya. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Dulu aku pikir cinta itu cuma sekali datang. Tapi kamu membuat aku percaya bahwa cinta bisa datang 2 kali, bahkan lebih dalam dari yang pertama." Nabila menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa dari luka masa lalu, ia bisa sampai di titik ini, menjadi istri dari pria yang menghargainya, ibu dari anak yang sehat, dan wanita yang kembali menemukan jati dirinya. Malam itu, mereka duduk berdua, saling diam tapi saling mengerti. Karena kebahagiaan sejati, terkadang tak perlu dirayakan besar-besaran. Cukup dengan kehadiran, penghargaan, dan rasa percaya satu sama lain. Namun, jauh di luar sana, orang-orang dari masa lalu Nabila mulai mencium kabar tentang kehidupannya sekarang. Mantan suaminya, Rangga, mendengar bahwa wanita yang dulu ia usir kini justru menikah dengan pemilik restoran tempat ia dulu kerja. Dan seperti badai yang datang tanpa aba-aba, masa lalu pun perlahan mulai menggoyahkan damai yang telah susah payah dibangun Nabila. Restoran milik Pak Arman siang itu penuh pengunjung. Nabila yang kini menjadi istri sah pemilik restoran ternama itu tampak sibuk membantu di bagian depan. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, namun senyumnya memancarkan aura wanita yang bahagia dan percaya diri. Hidupnya kini telah berubah. Dari seorang wanita yang dulu diusir dengan perut buncit, kini ia menjadi istri dari pria dewasa yang penuh perhatian, serta ibu dari bayi mungil bernama Naila yang selalu menjadi pelipur lara. Semuanya berjalan baik, hingga 2 sosok dari masa lalu datang tiba-tiba tanpa peringatan. "Aldi," desis Nabila dengan napas tercekat saat melihat pria yang pernah ia cintai berdiri di depan kasir restoran bersama ibunya, Bu Erna. Aldi tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Bu Erna di sisi lain masih dengan penampilan angkuhnya, memandang seisi restoran seakan-akan menilai dari ujung ke ujung. Mereka datang bukan untuk makan. Tatapan Bu Erna yang langsung tertuju ke arah Nabila membuat suasana menjadi dingin. Nabila tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku dan gemetar, apalagi saat Bu Erna mendekatinya dan tersenyum sinis. Pantas restoran ini sekarang ramai, ternyata ada yang bisa menangkap pemiliknya, ujar Bu Erna dengan nada menyindir. "Kamu pintar juga, ya, Nak. Hamil 8 bulan saja kamu masih bisa menarik perhatian duda kaya. Benar-benar licin seperti belut." Nabila menarik napas dalam. Ia sudah belajar untuk tidak reaktif, untuk tidak membiarkan hatinya runtuh hanya karena sindiran yang tajam seperti pisau. Tapi tetap saja, luka yang pernah ditorehkan 2 manusia itu tak pernah benar-benar sembuh. Aldi hanya berdiri di belakang ibunya. Tatapannya kosong, namun tak ada sedikit pun tanda penyesalan di wajahnya. "Jadi ini kehidupan barumu, Nak? Jadi istri orang kaya yang bisa menyediakan apapun? Enak ya hidupmu sekarang." Pak Arman yang baru keluar dari dapur ikut melihat keributan kecil itu. Wajahnya mengeras ketika melihat Aldi dan Bu Erna. Ia tak mengenal mereka secara pribadi, tapi ia tahu, melalui cerita Nabila, betapa dalam luka yang ditinggalkan mereka. "Ada yang bisa saya bantu?"
Tanya Pak Arman sopan namun tegas. Berdiri di samping istrinya sambil menggenggam tangan Nabila yang mulai dingin. Oh, jadi ini dia suamimu sekarang? Bu Erna melirik ke atas bawah, seolah mengukur-ukur. Tua, tapi kaya. Tidak heran kamu cepat move on, Nabila. Nabila menegakkan kepala. Ia tak mau tunduk. Bu Erna, saya tidak pernah menyakiti siapapun. Kalau hidup saya sekarang lebih baik, itu bukan karena saya mengandalkan siapa-siapa. Saya bekerja, saya belajar dari bawah, dan saya bangkit sendiri. Bukan dari mengandalkan mertua yang menghina. Pak Arman menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu Nabila bukan wanita biasa. Ia bukan wanita lemah yang tinggal menunggu belas kasih. Ia adalah wanita kuat yang bangkit meski terinjak. Aldi tertawa kecil, sinis. Kau terlalu cepat melupakan masa lalu, Nabila. Tapi aku tidak lupa. Anakmu itu masih punya darahku. Ucapan itu membuat Nabila tercekat. Ia tahu suatu hari Aldi akan menggunakan hal itu sebagai senjata. Dan hari itu mungkin telah tiba. Dan restoran ini, Bu Erna menambahkan, jangan terlalu percaya diri, ya. Reputasi itu bisa berubah hanya karena satu kabar buruk, misalnya, istri pemilik restoran ternyata dulu adalah perempuan yang diusir oleh suaminya. Seketika Pak Arman maju, melindungi Nabila dengan tubuhnya. Saya tidak tahu siapa Anda, Bu. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istri saya, apalagi mempermalukannya di tempat yang kami bangun bersama. Jika Anda tidak punya niat baik, saya mohon keluar dari restoran ini. Bu Erna mendengus, namun akhirnya pergi sambil menyeret Aldi keluar. Tapi sebelum keluar, Aldi sempat berbalik dan berkata pelan, kita akan bertemu lagi, Nab. Dan saat itu, kamu tidak akan bisa menolakku. Nabila hanya bisa berdiri mematung, matanya mulai berkaca-kaca. Luka lama yang telah ia rawat perlahan kini kembali terbuka. Ia pikir hidupnya sudah damai. Ia pikir kenangan itu akan terkubur. Tapi kenyataannya, masa lalu memang selalu punya cara untuk kembali menghantui. Di malam hari, saat Naila tertidur pulas di pelukan Nabila, Pak Arman duduk di sebelahnya, memandang wajah wanita yang kini menjadi tulang rusuknya. Aku tahu kamu takut, katanya lembut. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mereka datang karena mereka kalah. Kamu sudah menang, Nabila. Kamu menang karena kamu tetap memilih kebaikan. Air mata menetes di pipi Nabila. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berputar sejauh ini. Tapi satu hal yang pasti, kali ini, ia tidak sendiri. Namun ia juga tahu, kedatangan Aldi bukan sekadar kunjungan tak berarti. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Dan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita yang telah belajar banyak dari luka-luka lama, ia harus siap. Hari itu, langit begitu mendung, seolah menyatu dengan perasaan Nabila yang resah. Ia baru saja menyelesaikan tugasnya di dapur restoran ketika suster dari rumah memanggilnya dengan tergesa. Nada panik di suara suster itu langsung membuat jantung Nabila mencelos. Bu Nabila, Naila demam tinggi. Saya sudah kasih obat penurun panas, tapi tidak turun juga. Bibirnya mulai pucat. Tanpa pikir panjang, Nabila langsung berlari ke rumah, diikuti Pak Arman yang khawatir. Di dalam kamar, Naila terbaring lemah, tubuhnya panas membara dan matanya sayu. Seketika, rasa panik menyeruak. Ia segera menggendong Naila dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Nabila tak berhenti membisikkan doa. Ia menggenggam tangan putrinya erat, merasa seolah sebagian jiwanya ikut terbakar karena demam sang anak. Di rumah sakit, Naila langsung mendapat penanganan. Dokter mengatakan bahwa Naila mengalami infeksi saluran pernapasan dan membutuhkan perawatan intensif.
Nabila merasa lemas, namun ia tahu harus tetap kuat demi putrinya. Pak Arman mendampinginya di setiap detik, menenangkan dan memberikan kekuatan. Ia bahkan menunda semua jadwal restoran hari itu demi menemani Nabila di rumah sakit. Namun saat keadaan mulai sedikit membaik, badai datang dari arah yang tak diharapkan. Tiba-tiba, di lorong rumah sakit, muncul sosok yang selama ini hanya ada dalam bayangan masa lalu, Aldi. Dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri, Aldi berjalan menuju ruang rawat Naila. Bu Erna pun ikut di belakangnya, membawa buket bunga yang terlalu besar dan senyuman yang lebih terlihat seperti sinisme. Nabila refleks berdiri, menghalangi pintu kamar. "Mau apa kalian di sini?" Aldi tersenyum tipis. "Aku dengar anakku sakit. Aku datang sebagai ayahnya." "Anak kita," Bu Erna menambahkan. "Kau tidak bisa memonopoli Naila, Nabila. Dia juga darah daging keluarga kami." Perasaan marah dan getir bercampur dalam dada Nabila. "Dulu waktu aku diusir dari rumahmu saat hamil 8 bulan, kalian tak menganggap Naila sebagai bagian dari keluarga. Sekarang setelah ia tumbuh, kalian datang dengan alasan sebagai ayah?" Aldi tak terpengaruh. Ia malah mengeluarkan dokumen dari tasnya, menunjukkannya pada Nabila. "Ini surat pengakuan anak dan permohonan hak asuh. Aku akan ajukan ke pengadilan kalau kau tetap menghalangi aku menemui Naila." Pak Arman yang baru keluar dari ruang dokter langsung berdiri di samping Nabila. "Saya mohon, jangan ganggu Nabila saat ini. Fokuskan saja pada kesehatan Naila." Aldi menatap tajam ke arah Pak Arman. "Kau siapa? Suaminya? Ayah tirinya? Atau penjaga toko yang kebetulan jatuh hati?" Pak Arman tak terpancing. Ia hanya berkata tenang, "Saya adalah orang yang ada untuk Nabila dan Naila ketika kalian semua membuangnya. Dan saya akan berdiri di sini sampai kapanpun demi mereka." Aldi mendengus sinis lalu berlalu. Namun ucapannya menancap dalam hati Nabila. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Aldi benar-benar akan mempermasalahkan status Naila secara hukum, dan itu bisa mengguncang segalanya. Beberapa hari kemudian, benar saja, surat panggilan dari pengadilan datang ke rumah. Aldi menggugat hak kunjungan dan hak asuh parsial. Ia bahkan melampirkan keterangan bahwa Nabila tidak mampu secara psikologis maupun finansial untuk merawat anaknya secara penuh. Tangis Nabila pecah. Ia duduk terpuruk di samping tempat tidur Naila, menggenggam tangan kecil itu. Ia merasa tubuhnya remuk. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Pak Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita akan lawan, Nabila. Kau bukan wanita lemah. Aku tahu betul bagaimana kau membesarkan Naila tanpa bantuan siapapun." "Aku takut, Pap." Suara Nabila bergetar. "Takut mereka mengambil Naila dariku hanya karena status darah." Pak Arman menatapnya dalam-dalam. "Ayah bukan hanya soal darah. Ayah adalah siapa yang hadir, yang mengasihi, dan yang rela berkorban. Kau ibu yang luar biasa. Dan Naila tahu itu. Hakim pun akan tahu." Hari-hari berikutnya, Nabila mulai mengumpulkan segala hal yang bisa membuktikan dirinya adalah ibu yang layak. Surat keterangan dokter tentang perawatan Naila sejak bayi, bukti pengeluaran pendidikan, testimoni dari tetangga dan karyawan restoran tentang bagaimana Naila diasuh dengan penuh kasih. Bahkan, video-video kecil yang memperlihatkan keakraban mereka di rumah menjadi bagian dari buktinya. Sementara itu, Aldi justru tampil penuh kepalsuan. Ia mengunggah foto dirinya bersama Naila saat menjenggunya, padahal hanya 5 menit berada di ruangan, ke media sosial, lengkap dengan caption dramatis, "Doakan anakku segera sembuh. Aku akan berjuang sebagai ayah." Nabila melihat unggahan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Aldi tidak peduli.
Ini semua demi citra, demi mengalahkan ego dan mempermalukan dirinya lagi. Tapi yang paling membuatnya sedih adalah bagaimana orang yang dulu mencampakkannya kini datang dengan topeng pahlawan. Seolah masa lalu bisa dihapus dengan satu foto. Sidang pertama berlangsung dengan tegang. Aldi datang dengan pengacara mahal dan penampilan bak selebritas. Bu Erna duduk di belakang, berkacamata hitam dan berbisik-bisik dengan angkuh. Tapi Nabila datang dengan tenang, ditemani Pak Arman dan suster rumah yang menjadi saksi utama. Ketika hakim bertanya, "Mengapa Anda merasa Aldi tidak layak mendapatkan hak kunjungan?" Nabila menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Karena ia tak pernah ada sejak saya hamil. Karena ketika saya memohon agar ia mendampingi saya di masa sulit, yang saya dapat hanyalah hinaan dan pengusiran. Karena Naila tak mengenalnya sebagai ayah. Karena ketika Naila sakit dan lemah, ia justru memanfaatkan situasi untuk pencitraan. Dan karena saya takut Naila akan terluka jika harus berinteraksi dengan orang yang tak benar-benar mencintainya." Suasana ruang sidang hening. Aldi tampak tertekan, namun masih mencoba bersikap tenang. Hakim menunduk, lalu berkata, "Kita akan melanjutkan pembuktian minggu depan. Untuk sementara, hak kunjungan belum disetujui hingga kondisi anak membaik." Di luar ruang sidang, Aldi menghampiri Nabila. "Kau pikir bisa menang karena menikah sama lelaki tua kaya?" Nabila menatapnya tajam. "Aku tak butuh menang. Aku hanya ingin anakku bahagia. Tapi kalau kau anggap ini permainan ego, maka jangan salahkan aku kalau semua yang kau sembunyikan akan kubuka di persidangan berikutnya." Pak Arman menggandeng tangan Nabila dan membawanya pergi. Di mobil, ia berkata lembut, "Kita belum selesai. Tapi aku percaya, kebenaran selalu punya tempat." Nabila mengangguk, memandang ke arah kursi belakang tempat Naila tertidur lelap. "Aku tak akan biarkan siapapun melukai dia lagi. Sekalipun itu ayah kandungnya sendiri." Dan malam itu, Nabila duduk di kamar Naila sambil menatap wajah putrinya yang mulai membaik. Dalam hatinya, ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi cinta seorang ibu tak akan pernah kalah. Ia sudah melalui badai-badai besar dalam hidupnya. Dan kini, ia akan menghadapi yang berikutnya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Demi Naila, dan demi dirinya sendiri. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Nabila duduk di sisi ranjang anaknya yang masih lemah terbaring. Tangan mungil si kecil menggenggam jarinya erat, seolah menyerap kekuatan dari sang ibu. Di sisi lain, Aldi terus mondar-mandir di luar ruangan, menatap ke dalam melalui kaca dengan wajah penuh ambisi, bukan kekhawatiran. "Dia anakku juga. Aku berhak," bentak Aldi saat akhirnya masuk ke ruangan tanpa izin. Suaranya menggelegar, membuat suster yang sedang memeriksa kondisi si kecil refleks menoleh tajam. Pak Arman yang baru datang dengan membawa makanan untuk Nabila langsung menghadang Aldi dengan tenang. "Bukan begini caranya. Ini bukan tentang egomu, ini tentang anak yang kau abaikan sejak dalam kandungan." Aldi tertawa sinis. "Kau pikir kau siapa? Kau pikir dengan uangmu, kau bisa jadi ayah dari anakku?" Nabila berdiri, suaranya lirih tapi tegas. "Bukan tentang siapa yang punya uang, tapi siapa yang benar-benar ada untuk anak ini. Kau kemana saat aku diusir dalam kondisi hamil besar? Saat anakmu lahir? Kau tak pernah sekalipun menengok." Namun Aldi sudah memiliki rencana lain. Ia menyewa pengacara dan secara resmi mengajukan gugatan hak asuh. Hal itu membuat dunia Nabila terguncang. Ia tahu ini bukan perkara mudah. Apalagi Aldi memutarbalikkan fakta di media sosial. Seolah ia adalah ayah penuh kasih yang ditolak untuk bertemu anaknya. Hari-hari berlalu dalam tekanan. Pak Arman menjadi penopang utama Nabila. Selalu ada setiap malam saat Nabila menangis dalam diam. "Aku akan berdiri di sampingmu sampai akhir, Nabila.
Kau bukan sendiri dalam perjuangan ini, ucapnya sambil menggenggam tangan Nabila. Nabila pun memutuskan untuk melawan. Ia tidak ingin anaknya tumbuh di tangan yang dulu tega mengabaikannya. Ia menyusun bukti, mulai dari rekaman chat ketika Aldi mengusirnya, hingga saksi yang melihat sendiri bagaimana Bu Erna memperlakukan Nabila dengan kasar semasa tinggal di rumah mereka. Pengacara yang membela Nabila, Bu Ratna, adalah sahabat lama Pak Arman, seorang wanita tegas dan berintegritas. Kasus ini tak semudah membalik telapak tangan, tapi aku percaya padamu, Nabila. Kita punya kebenaran. Sidang pertama berlangsung menegangkan. Aldi datang dengan pakaian rapi, membaurkan kesan sebagai pria sukses dan bertanggung jawab. Ia berbicara manis di depan hakim, menceritakan versi kisahnya yang menggugah simpati. Namun saat Nabila diminta bersaksi, suaranya tenang. Ia tak menangis, tapi setiap kata yang ia ucapkan penuh luka dan kebenaran. Yang mulia, saya bukan melarang anak ini bertemu ayah biologisnya. Tapi tolong lihat siapa yang ada di saat anak ini sakit? Siapa yang mengganti popoknya malam hari? Siapa yang tak tidur saat suhu badannya naik? Dia bukan hanya anak dari darah, tapi dari kasih sayang. Beberapa suster rumah sakit juga bersaksi, menceritakan bagaimana Pak Arman dan Nabila selalu datang bersama. Bagaimana Pak Arman memperlakukan bayi itu seperti anak kandungnya sendiri. Dia bahkan membawa anak itu ke ruang tunggu ketika Nabila harus transfusi darah pasca melahirkan. Tutur salah satu suster. Pak Arman dan Nabila tak pernah meninggalkan anak itu. Wajah Aldi mulai menunjukkan kegugupan. Apalagi saat pengacara Nabila menunjukkan rekaman CCTV dari malam ketika Aldi dan Bu Erna mendatangi restoran dan mencaci Nabila di depan umum. Video itu viral dan membuat banyak orang bersimpati pada Nabila. Hakim memutuskan sidang dilanjutkan ke tahap final. Di luar ruang sidang, Nabila duduk sambil memangku bayinya yang tertidur. Pak Arman duduk di sampingnya, dan tanpa banyak kata, ia membelai kepala anak itu. Aku tak akan menyerah, bisik Nabila. Bukan hanya demi aku, tapi demi dia. Pak Arman menatapnya dengan senyum hangat. Dan kau tak perlu berjuang sendiri. Kita lakukan ini bersama. Hari itu, Bu Erna datang ke restoran milik Pak Arman dengan langkah penuh percaya diri. Ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada 2 orang wartawan yang sengaja ia bawa untuk membuat sensasi. Seolah Nabila adalah wanita penggoda yang telah menghancurkan rumah tangga anaknya, Aldi. Dengan mulut tajamnya, ia mulai menebar fitnah pada setiap pelanggan yang duduk santai menikmati makan siang. Itu perempuan yang merebut anak saya dari Nabila. Ucapnya lantang, menunjuk Nabila yang sedang melayani pelanggan dengan senyum ramah. Dia bukan siapa-siapa. Hanya perempuan pemalas yang dulu kami beri tempat tinggal saat hamil besar. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Suasana restoran menjadi tegang. Nabila yang mendengar suara itu langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. Salah satu wartawan bahkan mulai merekam, mengarahkan kamera ke wajah Nabila. Bu, saya mohon jangan buat keributan di sini, ucap Nabila dengan suara sopan. Ini tempat usaha Pak Arman, jangan ganggu pelanggan. Namun Bu Erna malah tertawa. Kau pikir dengan menikah diam-diam dengan duda kaya kau bisa naik derajat? Kau tetap perempuan murahan yang menggoda suami orang. Tiba-tiba, suara langkah sepatu terdengar dari tangga lantai 2. Pak Arman turun dengan wajah dingin. Di belakangnya ada beberapa staf manajemen restoran dan pengacara pribadi yang sudah ia siapkan. Stop, Bu Erna. Anda sudah terlalu jauh, ucap Pak Arman tegas. Wartawan yang awalnya datang karena undangan Bu Erna langsung diarahkan ke ruang rapat oleh staf restoran. Di sana, Pak Arman menyuruh mereka duduk dan menunjukkan dokumen legal. Video pernyataan Aldi yang mengakui bahwa ia memang menceraikan Nabila tanpa alasan jelas.
serta rekaman saat Nabila diusir dari rumah oleh Bu Erna dalam kondisi hamil besar. Ini bukan pertama kalinya beliau datang ke restoran kami dan membuat keributan. Jika masih terjadi, saya akan menempuh jalur hukum atas dasar pencemaran nama baik dan fitnah, ucap pengacara Pak Arman. Salah satu wartawan mengangguk dan menyimpan kameranya. Kami hanya ingin meliput kebenaran, Pak. Dan dari bukti-bukti ini, jelas siapa yang benar. Muka Bu Erna memerah. Ia tak menyangka niatnya untuk menjatuhkan Nabila justru menjadi bumerang. Kau semua bersekongkol. Kalian menipu Aldi. Kalian menyesatkan anakku. Pak Arman menatap tajam. Aldi sudah dewasa. Dan Anda, Bu Erna, harusnya tahu bahwa mencampuri urusan rumah tangga orang lain dengan kebencian hanya akan membuat Anda malu sendiri. Tak lama, polisi datang karena pihak restoran sudah mengajukan laporan pengaduan atas tindakan provokasi dan fitnah yang dilakukan Bu Erna. Ia digiring keluar dengan amarah yang meledak-ledak. Para pelanggan yang menyaksikan insiden itu mulai bertepuk tangan. Banyak dari mereka sudah mengenal sosok Nabila sebagai pelayan yang sopan dan penuh perhatian. Bahkan beberapa di antara mereka secara terbuka membela Nabila di media sosial setelah video fitnah Bu Erna beredar dan terbantahkan dengan cepat. Nabila hanya bisa menangis haru di pelukan Pak Arman. Aku tak ingin ini terjadi, aku hanya ingin hidup damai, bisiknya. Pak Arman memeluknya erat. Kau sudah cukup sabar, Nabila. Hari ini, semua orang tahu siapa yang benar. Kau tak perlu takut lagi. Malam itu, restoran justru menjadi lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang karena simpati dan ingin mendukung Nabila. Beberapa mengirimkan bunga dan surat ucapan semangat. Sementara itu, Aldi yang mengetahui ibunya dipermalukan dan diusir dari restoran mulai menyadari bahwa tindakan mereka sudah terlalu jauh. Namun di tengah suasana hangat itu, pengacara Nabila mendapat kabar bahwa sidang penentuan hak asuh akan berlangsung minggu depan. Dan Aldi bertekad mengerahkan segala cara untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Meskipun dengan cara kotor. Nabila hanya menatap anaknya yang tertidur di pangkuannya. Aku akan melindungimu sampai akhir, Nak. Tak peduli siapa yang mencoba merebutmu, kau tetap bersamaku. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Nabila duduk di ruang sidang, menggenggam tangan Pak Arman erat-erat. Hari itu adalah sidang penentuan hak asuh anaknya, Raihan. Meski hatinya mantap, tapi bayang-bayang bahwa Aldi bisa menggunakan kekuasaan dan uang untuk merebut anaknya membuat dadanya sesak. Aldi datang dengan wajah datar, diiringi pengacara dan Bu Erna yang duduk dengan tatapan penuh kebencian. Ia bahkan membawa saksi palsu yang mengaku pernah melihat Nabila meninggalkan anaknya selama berjam-jam di restoran. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Nabila tak pantas menjadi ibu. Namun, hakim tak langsung percaya. Tim pengacara Nabila yang disiapkan Pak Arman sudah sangat siap. Mereka menunjukkan rekaman CCTV restoran, di mana terlihat jelas Nabila selalu menjaga anaknya dengan penuh perhatian, bahkan saat sedang bekerja. Satu persatu saksi yang jujur pun dihadirkan. Pelanggan, rekan kerja, bahkan guru PAUD Raihan yang mengaku bahwa Nabila adalah ibu yang penuh kasih dan selalu hadir saat kegiatan sekolah. Bu Nabila selalu datang saat rapat wali murid. Ia tak pernah meninggalkan Raihan tanpa alasan. Anak itu selalu bersih, ceria, dan terurus, ujar sang guru. Sementara itu, Aldi mulai terlihat gelisah. Ia sempat mencoba menyogok salah satu saksi pihak Nabila. Tapi usaha itu terbongkar karena salah satu staf restoran diam-diam merekam percakapan mereka dan menyerahkannya pada pihak pengacara. Hakim akhirnya mengetuk palu dengan suara tegas. Setelah menimbang bukti dan keterangan saksi, maka hak asuh penuh atas anak yang bernama Raihan diberikan kepada ibunya, Nabila. Pengadilan menilai bahwa sang ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan stabilitas emosional bagi anak tersebut.
Tangis haru langsung pecah di wajah Nabila. Ia menunduk sambil memeluk Raihan yang sejak tadi duduk di pangkuan Pak Arman. Sementara Aldi tampak menunduk lesu, dan Bu Erna memaki-maki di luar sidang namun tak lagi digubris siapapun. Setelah sidang usai, Nabila berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan. Media sempat menghampirinya, namun ia hanya berkata singkat, "Aku hanya seorang ibu yang ingin melindungi anakku." Hari-hari berikutnya menjadi awal dari lembaran baru kehidupan Nabila. Ia memutuskan fokus pada keluarganya dan bisnis restoran bersama Pak Arman. Raihan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Setahun berlalu, di hari ulang tahun Raihan yang kelima, Pak Arman memberi kejutan pada Nabila. Ia membawanya ke sebuah taman kecil di belakang restoran yang baru direnovasi. Di sana, ada lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pohon, dan meja makan yang dihiasi bunga-bunga segar. "Tempat ini aku bangun untuk kenangan kita," ujar Pak Arman. Nabila tersenyum malu, sementara Raihan berlari-lari kecil di sekitar taman. Lalu Pak Arman berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Nabila, kau telah memberiku alasan untuk hidup lagi. Aku tahu aku bukan laki-laki muda lagi, tapi aku ingin menua bersamamu, melihat Raihan tumbuh besar bersama kita. Maukah kau menikah denganku, secara sah, secara utuh, dan selamanya?" Air mata Nabila tak bisa tertahan. Ia mengangguk dan memeluk Pak Arman erat. Aku mau jadi istrimu, selamanya." Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun penuh cinta. Tak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat, karyawan restoran, dan sahabat-sahabat yang selama ini menemani perjuangan Nabila. Bahkan ibu kandung Nabila yang tinggal di desa datang dan menangis haru melihat anaknya akhirnya bahagia. Dari kejauhan, Aldi sempat datang diam-diam. Ia hanya berdiri di luar pagar, menyaksikan mantan istrinya melangkah bahagia bersama pria yang dulu hanya ia pandang sebelah mata. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Kini, Nabila hidup tenang bersama pria yang menerima luka dan masa lalunya tanpa syarat. Mereka menjalankan restoran bersama, membesarkan Raihan dengan kasih sayang penuh, dan terus menanamkan nilai kejujuran, ketulusan, dan keberanian. Karena Nabila tahu, hidup mungkin tak selalu adil, tapi cinta sejati selalu datang pada hati yang tulus dan sabar menunggu waktu.